مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta dan alam. Senantiasa kita menjadikan puji syukur kepada-Nya. Banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita tidak mampu menghitungnya. Terutama nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan. Kalau tahun lalu ada orang yang duduk di tempatnya Bapak duduk sekarang, di tempatnya Ibu duduk sekarang. Tahun lalu masih ada, sekarang sudah tidak ada lagi. Telah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, rela tidak rela, kalau sudah sampai ada, pasti kita dijemput oleh malaikat Israel, malaikat maut. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu laqikum tsumma tur'anu bil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah bahwa kematian yang menular daripadanya, maka kematian itu akan menemui kamu, supaya kamu akan dikembalikan kepada Tuhanmu yang Maha Mengetahui yang baik dan yang nyata, agar engkau dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah engkau perbuat, yang pernah engkau kerjakan. Kemudian kita diberikan nikmat kesehatan sehingga kita berkumpul di tempat ini. Malam ini ada orang yang sedang berbalik di rumah sakit. Untuk bernapas saja mereka sudah beli oksigen. Berapa tabung oksigen harganya? Berapa rupiah harus dikeluarkan untuk bernapas? Alhamdulillah, kita masih bernapas dengan bebas, menghirup udara oksigen dengan gratis. Ada orang yang sehat, untuk sehat saja harus tidak. Kenapa? Karena mengalami gagal ginjal. Ada cuci darah sekali sebulan, ada sekali sepekan, atau kali sepekan. Maka karena itu kita bersyukur karena ginjal kita yang masih sehat walafiat, mencuci darah secara otomatis tanpa menggunakan alat. Maka karena itu sudah kita bersyukur. Kemudian tidak lupa pula kita mengaturkan salawat, salam dan taslim kepada Nabi kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya muliakan, serta nabi sekalian yang saya banggakan. Judul ceramah yang direkomendasikan oleh panitia yaitu menggapai cinta Allah di bulan Ramadan ini. Maka karena itu mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, mendidik diri kita, melatih diri kita agar supaya kita mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Tidak sedikit orang mau dicintai oleh anak, suami mau dicintai oleh istri mau dicintai oleh suaminya. Keluarga baru
lalu disakiti hatinya oleh menantunya, meneteskan air mata, bahkan anaknya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada cinta nanti. Moga apa karena itu untuk mendapatkan cinta semua itu kecil semua. Kalau kita mendapatkan cinta Allah, maka seluruh makhluk Allah, anak kita, menantu kita, orang tua kita, mertua kita, itu akan mencintai kita. Kalau betul-betul kita mendapatkan cinta Allah. Maka karena itu, bagaimana caranya supaya kita dapat mendapatkan cinta Allah? Maha Allah. Jadi ada beberapa pedoman, beberapa petunjuk dalam Al-Quran supaya kita dapat mendapatkan cinta. Yang pertama, dalam surah At-Taubah ayat 4, Wallahu yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Karena itu supaya kita cinta Allah, mari kita bertakwa. Maka orang yang bertakwa itu kalau Allah memberikan pendidikan menjadi kita orang bertakwa, maka insya Allah hidupnya tidak akan melarat, tidak akan sengsara, tidak akan miskin dia. Kenapa? Allah berjanji. Karena Allah Maha menepati janji. Allah berjanji dalam surat Tolak ayat 23. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Maka karena itu mari kita takwa. Kalau ada musibah takwa itu senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhkan. Maka karena itu bulan Ramadan ini mari melatih diri kita untuk menjadi manusia takwa. Bagaimana caranya? Bertakwa itu bukan kita menentukan, tapi Allah yang menentukan dengan melakukan beberapa langkah. Siapa yang bertakwa muttaqin dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang bertakwa itu orang-orang yang senantiasa beriman kepada yang gaib, yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua itu sudah ada. Orang senantiasa mendirikan sholat, apalagi sekarang bulan Ramadan tingkat kita sholat. Orang-orang yang senantiasa membelanjakan resmi hartanya di jalan Allah. Kalau itu kita lakukan, maka itu merupakan jalan menuju takwa. Tapi bagi orang yang tidak sholat, tidak beribadah, tidak bersedekah, maka akan sulit mendapatkan takwa. Dan di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Sebagaimana perintah Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar engkau menjadi manusia bertakwa. Maka karena itu bulan Ramadan mari kita lakukan semua ini secara ikhlas karena Allah. Dan setelah itu kita lakukan baik bulan Ramadan ini dan lanjutkan bulan Ramadan, maka Allah akan mewisuda kita, mengangkat kita menjadi orang bertakwa. Maka setelah menjadi takwa kita, insya Allah hidup kita tidak akan sulit, karena setiap ada kesulitan akan ada jalan keluar. Allah menggerakkan hatinya orang-orang lain untuk membantu kita memberikan jalan keluar dari kesulitan. Tiba-tiba saya tidak bersama-sama ada rezeki kami. Di sini mungkin kalau ada orang yang bertakwa, biasa tiba-tiba ada masuk dari kelingnya. Tiba-tiba kita tidak tahu dari mana sumbernya. Karena mereka bertakwa. Kalau zaman dulu murid-murid Andre Burukta yang berkali itu ada di Frankfurt. Kalau sebelum sholat ada santrinya, ini katanya menurut santri, ada santrinya yang pulang kampung melapor kepada Burukta. Wahai Pak Kiai, pulang kampung keadaan, maka coba masuk di kamar, mungkin ada uang di situ. Ternyata ada. Inilah bukti bahwa orang bertakwa itu dia mendapatkan rezeki dari arah yang masing-masing. Banyak contoh. Ada seorang takmir masjid
diberikan oleh ada orang yang mau menjual rumah. Ini kesannya rumah Gunung Wali, sarang Gunung Wali, tidak laku-laku. Saya misalnya beritahu kepada takmir masjid Gorong, kasih lagu saya punya rumah sarang Gunung Wali 500 juta dan bakal mendapatkan bonus 100. Ternyata tidak laku-laku, dan bisa takmir menawarkan lakunya. Makanya bukti bahwa orang-orang bertakwa mendapatkan rezeki tidak kepada siapa-siapa. Dan banyak lagi contoh lain, tapi ini batasi waktu. Contoh satu saja. Kemudian apa manfaat orang bertakwa? Nanti dia akan diberikan surga yang luas-luas seluas langit dan bumi. Kecil ini dunia ini. Surga itu seluas langit dan bumi. Wasana maghfiratin min rabbikum wa jannatin wassamawati wal ardh lidzatil muttaqin. Maka bersegera kamu mendapatkan ampunan Tuhan dan surga yang luas seluas langit dan bumi yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dua dimensi yang kita dapatkan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Itulah orang yang bertakwa. Ini janji Allah. Kalau Allah berjanji, Allah Maha menepati janji. Beda dengan manusia. Kalau berjanji bisa ditepati, bisa tidak. Apalagi janji pilkada, janji pilpres, janji pileg dan lain sebagainya. Itulah manusia. Maka karena itu mari kita punya takwa dan insya Allah kita akan mendapatkan rahmat Allah, cinta Allah. Kalau mendapatkan cinta Allah, maka semua yang lainnya itu akan mencintai kita. Coba kita berhutang yang orang bertakwa, pasti akan dicintai oleh anaknya pada suatu itu, dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh anaknya. Karena kenapa? Karena Allah menggerakkan hatinya orang-orang ini sekitarnya untuk mencintai. Bukan karena siapa? Karena Allah. Kemudian kedua, bagaimana cara untuk mendapatkan cinta? Dalam surat Baqarah ayat 210. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbut mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan orang-orang yang membersihkan. Maka karena itu ibu sekalian, bapak sekalian, pada saat kita bertaubat, ada dosa tidak ada dosa, bertobat terus. Nabi sendiri yang dijamin tidak dosanya, dijamin sudah masuk surga, selalu bertobat, istighfar minimal 100 kali sehari semalam. Banyak peristiwa-peristiwa inspiratif, mulai dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan sekarang ini orang-orang selalu istighfar, bertobat kepada Allah, maka akan mendapatkan keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Kenapa? Karena dua perintah dari Allah dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12. Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa lagi turab. Maka mohonlah taubat, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, karena Dia Maha Pengampun. Niscaya akan mengirimkan kepadamu hujan lebat dan langit, akan memperbanyak hartamu dan menambah anak. Ini janji Allah. Karena itu senantiasa kita istighfar. Baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam hati dicapai, ya Allah ampunilah aku. Engkau Tuhan Maha Agung, tidak ada Tuhan selain Engkau yang terus-menerus hidup terus-menerus dan meneruskan. Ibu kalau tidak paham, tidak hafal sepanjang itu, bisa bedanya saja. Astagfirullahaladzim. Bisa beda dari astagfirullah, dicapai dalam hati, ampunilah aku. Baca, ini masalah sekali. Ribuan kali dia tidak apa. Ada saya inspirasi, ada seorang sakti menghadap kepada Syekh Kiai, wahai Syekh, saya mau berusaha, amalan apa yang dilakukan? Banyak saya istighfar. Maka santri ini untuk dosa bersama istighfar minimal 4.000 kali saya istighfar. Dan tidak lama lagi, sekitar 2-3 tahun, kembali menghadap kepada Syekh. Saya sudah berhasil Syekh. Saya memiliki rumah beberapa, memiliki mobil beberapa, usaha saya berhasil. Maka karena itu senantiasa kita tidak lupa istighfar kepada Allah. Itu di dunia kita dapatkan keuntungan, nanti di akhirat di dunia. Orang selalu istighfar kalau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nanti di akhirat memang dimuliakan, tetapi tidak dibalas lagi. Ada sekitar akan masuk. Itu senantiasa orang istighfar yang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah
kita akan mendapatkan cinta Allah karena kita selalu beristighfar kepadanya, karena Allah mencintai orang yang selalu beristighfar. Kemudian selanjutnya, untuk mendapatkan cinta Allah, yaitu innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang selalu berbuat kebajikan. Dan mana kita berbuat kebaikan kepada siapa? Kepada siapa saja. Siapa itu? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsanan wa bisil qurba wal yatama wal masakin. Sembah Allah dan jangan engkau persekutukan dia dengan sesuatu. Maka berbuat baiklah kepada ibu bapa, kepada keluarga dekat, kepada anak yatim, kepada fakir miskin, kepada tetangga dekat, kepada tetangga jauh, kepada teman sejawat, kepada ibu sabil, kepada hamba saya yang baru miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka karena itu harus berbuat baik, perkataan yang baik, perbuatan yang baik, sopan santun. Inilah ajaran Islam. Maka kalau kita lakukan itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu senantiasa kita berbuat baik, karena itu adalah merupakan akhlakul karimah, akhlak yang paling mulia. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya masih banyak jalan bisa tetap untuk mendapatkan cinta Allah. Tapi karena itu waktu kita terbatas. Maka karena itu saya ingin mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu